maestro-maestro yang hebat dengan karakter karyanya yang kuat, dengan masing-masing rasa, masing-masing ciri khas, masing-masing tema yang dibawa, masing-masing pesan yang disampaikan melalui karya-karyanya, yang mungkin malam ini sedikit akan kita bahas karena itu berkaitan dengan aktualisasi diri dan identitas. Sosok Raden Saleh Sari Bustaman menurut Profesor Winter Krauss 150 tahun yang lampau ada pangeran Jawa yang sejajar dengan bangsawan Eropa. Pernah ditanya waktu dari Belanda ke Jerman, Raden Saleh, Anda tuh punya intelektualitas tuh sebanding dengan masyarakat Eropa. Dan karya-karyanya pun Anda bisa sebagai peletak dasar seni modern pertama. Itu saya tidak mau lagi menandatangani lukisan saya di depan. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau karya saya masih, ini ono sing palsu lukisan saya ya, kalau ada Alfi tahun 2010, aku palsu, cetol. Ketika beliau lancar tuh, pet, hilang semua punya saya itu loh. Nggih, apa kabar Uda Alfi, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak Nasirun Sehat. sehat. Semangatnya luar biasa loh Pak Nasirun itu. Sehat nih. Nggih, berbicara tentang aku melukis maka aku ada. Jadi kita akan mendekat kepada perihal eksistensi dan aktualisasi diri gitu ya. Karena dengan berdua ini adalah perupa-perupa yang sudah puluhan tahun melanglang buana di jagat seni rupa. Maestro-maestro yang hebat dengan karakter karyanya yang kuat, dengan masing-masing rasa, masing-masing ciri khas, masing-masing tema yang dibawa, masing-masing pesan yang disampaikan melalui karya-karyanya, yang mungkin malam ini sedikit akan kita bahas karena itu berkaitan dengan aktualisasi diri dan identitas, kurang lebih seperti itu dah. Jadi kita agak sedikit masuk ke dalam mengenai pemaknaan gitu. Apa makna melukis bagi seorang Uda Alfi? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Edi Mulyono yang sudah mengundang saya dan Pak Nasirun ke acara ini. Gitu. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir mendengarkan kami nanti ngoceh-ngoceh nggak jelas lah nanti. 8 jam rencana. 8 jam ya, sampai subuh. Itu ada 2 jawaban untuk aktualisasi itu. Jawaban jujur dan jawaban tidak jujur. Oke. Oh ya nggak jujur aku aja. Nggak jujur. Ya gitu ya. Oke. Silakan jawaban jujur, makna melukis. Nah, kalau saya itu jawaban jujur biar nyenang ke pemirsa juga. Iya betul. Jelas lah makna aktualisasi pelukis itu. Saya itu sebenarnya cita-cita saya awalnya tidak jadi pelukis. Oke, menarik nih. Jadi apa dah? Seperti umumnya orang di Minang sana, kami itu besarkan dengan kultur oral, lisan. Jadi mungkin kalau teman-teman literasi ya tahu bagaimana orang-orang Minang itu banyak dari Pujangga Baru, Balai Pustaka sampai yang terkontemporer, barusan di DKJ aja itu kan ada, barusan kemarin ya, lomba manuskrip novel DKJ itu 6 pemenang 4 orang Minang. Nah itu, memang sekarang kami juga mulai di resisten oleh orang Madura. Oke. Jadi Madura pun sekarang sudah mulai banyak penulisnya. Iya. Kalau dulu Minang, tapi alhamdulillah tadi malam itu kembali ke Kitoh, orang Minang banyak lagi. Nah, itu. Jadi ya seperti orang-orang sana, kita terbiasa untuk mengungkapkan teks gitu. Nah, awalnya saya berpikiran pengen seperti itu juga. Tapi ternyata problem saya itu tidak bisa fokus. Jadi selalu misalnya ada tema apa, lagi kerjakan separuh loncat. Lalu nanti kembali lagi sudah hilang moodnya gitu.
Nah ternyata ada jalan lain yang saya temukan, yaitu melukis. Nah dengan melukis itu ketika fokusnya hilang, saya tinggal, saya balik lagi, saya masih bisa menemukan jejak untuk menyambungnya. Nah itu salah satu caranya atau pilihan kenapa saya melukis. Dan tentu buat saya sendiri melukis itu, kalau mungkin teman-teman ngelihat karya saya kan banyak ngobrolin tentang personal saya sendiri. Iya. Saya hampir 90% karya saya itu bicara tentang apa yang saya rasakan. Saya bukan tidak tertarik, tapi mencoba untuk jujur saja, mungkin ada ide-ide yang menarik di luar tentang sosial politik atau isu-isu yang lain itu kan. Cuman kalau memang tidak di sana, saya tidak mau mengangkatnya karena nanti seolah-olah jadi cuman omong kosong aja, saya tidak tahu kok, coba-coba ngangkat gitu. Jadi akhirnya memang karya-karya saya itu adalah pendapat-pendapat pribadi karena apa yang saya alamin, begitu. Itu jawaban jujur. Jawaban jujurnya, iya. Untuk jawaban yang tidak jujur mengenai makna melukis, Pak Nasirun silahkan. Mumpung banyak orang nggak jujur ya. Mas Edi, Mas Anang Batas, teman-teman, adik-adik. Jadi melukis senja tadi lagunya ya. Kalau Pak Fajar almarhum itu ketika senja menerpa sebuah pohon besar. Bagi seorang seniman itu akan diabadikan. Kebayang enggak kalau hanya penggembala kambing, kerbau, tidak hero. Dia akan yang penting dia akan membawa kerbaunya ke kandangnya. Celakanya kalau pedagang kayu, dia berpikir kalau kayu ini saya tebang, mungkin bisa untuk bikin ini kafe leha-leha. Jadi kalau temanya melukis apa tadi? Aku melukis maka aku ada. Nah ini aku baru dengar, ternyata anak istri saya yang punya HP nggak bilang sama saya. Oh, sama sekali tadi. Kalau kita pernah ngaji Sorogan, memang produk intelektualitas sebenarnya. Dan seniman itu adalah, kalau saya menyebut juru catat itu ternyata ya tidak menarik, tapi saya kira masuk dalam satu layer kebudayaan masa lampau hari ini dan akan datang. Itu yang itu udah diberikan sama Pak Fajar lah. Catatan-catatan inilah menjadi bahasa tergantung fitrahnya. Kalau fitrahnya perupa ya akan menjadikan karya rupa. Kalau seorang penyair, enggak tahu kalau komedian ini gimana, saya nggak ngerti. Ketika melukis malam, wah, almarhum Rustam Haji yang sangat sofistik itu, dia membuat satu teropong dan meneropong bintang bulan. Dan jangan takut, melukis realis itu hukumnya nggak bisa, karena jangkauan Rustam Haji tidak nyampe. Serealis apapun yang digarap manusia, semakin mencapai hampir mirip, Rustam Haji menyerah kalah. Saya tidak layak menyebut kata mencipta. Akhirnya bahwa bagi seorang perupa ini adalah ia mengabadikan catatan-catatan yang nantinya catatan-catatan inilah jadi memberikan labeling ada. Ini yang nggak jujur, bayangkan kalau pertanyaan sampean yang jujur. Iya, iya. Nah, iya. Kira-kira begitu. Iya. Luar biasa sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan buat PSSI? Wes. Ya nggak apa-apa, tepuk tangan nih, ya toh. Bilang bisa ngerokok ya? Boleh kan ya? Ini kafe kan bukan, kalau istilah Kang Tohari, ini langgar atau masjid? Langgar, saya ngerokok. Kita ngambil ini aja. Baik, ini list pertanyaan saya masih banyak banget. Ada
Banyak lah pokoknya ya. Biasanya makin enak itu kalau udah nanti 1 atau 2 jam. Gitu ya? Masih pemanasan, nggak apa-apa. Gitu. Mohon maaf ya, host-host senior. Biasanya kami jam 12 baru tuh kok. Nah kan bener emang agendanya 8 jam tadi. Makanya kalau biasanya poster-poster itu jam 8 sampai jam 10. Ini jam 8 sampai selesai. Kapok ya. Sing rekam ngene. Kemeng. Oke, seperti tadi yang dijelaskan oleh Uda Alfi mengenai sedikit sejarah kenapa akhirnya melukis, memaknai lukisan. Tentunya Pak Nasirun dan Uda Alfi juga menikmati ataupun bahkan berproses di bidang seni yang lain, entah musik, entah puisi, entah sastra atau yang lain. Apa rasa yang ada pada proses melukis dan itu tidak ada di bidang kesenian yang lain? Ya, kalau saya sebenarnya nggak ada pekerjaan yang lain. Oke. Dan kebiasaan yang lain juga nggak ada. Ya. Ternyata saya hanya bersyukur hanya bisa melukis gitu. Itu pun sebenarnya bukan yang terbaik juga, jadi akeh bejone. Akeh bejone. Akeh bejone itu. Faktor X ya. Ya, saya menyenangi musik. Mencoba untuk latihan musik, yo ora iso-iso. Saya dulu yo pernah pengen cita-cita jadi drummer. Iya. Ketukannya keliru terus. Jadi akhirnya ora payu. Dan saya pernah bikin grup musik sebenarnya. Kalau nggak salah itu namanya Di Dalam Sepi di Luar Gelap. Namanya? Ya. Dan panjang semua, ya? Ya. Dan kita berempat, semua nggak bisa main musik. Cuman gini, pada periode setelah saya mendalami lukisan, akhirnya saya menemukan bahwa ya seperti tadi, kalau saya kan melukis itu mengungkapkan apa yang saya rasakan. Pada titik tertentu ada hal-hal yang ternyata tidak bisa dipenuhi oleh melukis itu. Dan pada suatu masa akhirnya saya melihat melukis itu sama aja dengan kegiatan yang lain itu. Jadi ya saya ziarah kubur ya baru. Oke. Nah itu sama dengan melukis. Itu masalah spiritualism gitu kan. Jadi lukisan itu, ngaku situ ya, lukisan saya itu spiritualism gitu. Tapi ya jangan keliru, bukan mistik, bukan religius gitu kan. Nah beliau memang itu ya NU toh gitu. Jadi dekat ke dukun-dukunan. Nah, kedukun-dukunan itu. Nah gitu. Ini ada misal ketika melukis tidak mencukupi apa yang menjadi bahan pikiran saya, akhirnya saya mengorganisasi acara-acara itu yang pada titik tertentu rasanya sama ketika menyelesaikan acara itu dengan menyelesaikan lukisan gitu. Jadi saya kebetulan juga membangun tempat itu yo kafe sih ning ora koyo iki akeh banget ya kan. Iki basa-basi iki yo udah kayak apa ya, nek domba pun yo kesel nek mana iki yo. Nah, itu loh. Di sana memang untuk kumpul dan memang rata-rata teman-teman seniman. Karena memang di sana yang pengen saya temukan itu adalah dialog, diskusi dan proses gitu loh sana gitu. Dan ya kalaupun ada hobi yang lain selain dari misalnya untuk, karena gini melukis itu ternyata juga teman-teman mungkin yo nyawang saya dengan Pak Nasir, yo kepenak yo guyang-guyu begini. Enggak, sebenarnya ada juga masa-masa ketika kita itu blank gitu loh. Ketika masuk ini jujur tenan ya. Ini mesti enggak jujur nanti. Alhamdulillah. Jadi ada masa-masa ketika kita masuk studio itu ide itu buntu. Otak kram, ide buntu. Nah, akhirnya nanti ya keluar dengan hal yang lain kita inikan itu. Tuh. Jadi koyo Mas Edi bilang, wah kok enak ya blabak ngono kowe tuh larang ngono. Rumangsanya. Rumangsanya. Iki sing suwek kan pase pira, strese pira, ora iso turune pira. Nah, saiki ya ketoke penak gitu. Gitu. Wah, uang kuliahnya luwih laras kok UIN.
Jelas. Mas Edi sampai S3 UIN, kita S1 aja, wah 2 kali lipat itu. Gitu. Among modal fotokopi. Saya. Kalau dia nggak pernah gagal itu. Karena tablekan lukisannya banyak. Gitu. Monggo. Oke. Begitu kalau jawaban udah Alfi. Kalau Pak Nasirun mungkin punya versi yang lain. Jenengan hobinya apa kalau saya boleh tahu, Pak? Jawabannya idem aja lah, cepet lah. Idem aja. Iya, ini bukan loncatan. Jadi tahun 83 saya masuk sekolah seni namanya Sesri. Sebelum sekarang namanya sekolah menengah SMK ya. Jadi dari rumah memang cita-citanya ingin jadi pelukis ya. Memang cita-citanya ingin jadi pelukis. Tapi setelah saya ketemukan ini, metuk jadi almarhumah ibuku itu ternyata nggak punya almari berangkas, jadi surat-surat itu dimasukkan bambu. Ternyata dulu waktu SD ke SMP itu sungguh-sungguh terjadi loh. Kok metuk saya kok cita-cita saya ingin menjadi anak yang soleh, bener serius. Serius. Karena saya dari madrasah jadi tadi nggak kepingin kafe seperti ini jadi pelukis enggak. Cita-cita ingin menjadi anak yang soleh. Mulia sekali lu di mulia sekali. Mulia sekali. Tapi menurut Pak Nasirun sendiri, seperjalanan waktu, cita-cita itu apakah sudah tercapai? Wah, nanti jawabannya nanti. Nanti Jadi ternyata masuk ke sekolah seni Sesri itu bertepatan dengan pameran seni batik kontemporer Indonesia. Jadi istilah kontemporer sekitar era tahun 79 yang diperkasai oleh Bambang Utoro, ada Damas, ada Mujita. Jadi ini nanti mungkin terkait dengan medium. Jadi nanti Kadung Bagus, mediumnya berhenti di situ juga. Ini kan terkait dengan pasar lah ya. Jadi kalau studio saya kan dagangannya ada, batiknya ada. Palu gada. Iya. Tadi kayak Alpha Art. Alpha Art. Convenience store, iya. Iya. Jadi ada go art, nanti kalau ada pesan sketsa langsung kirim. Akhirnya saya memutuskan jurusan batik itulah kriya. Jadi seni kriya. Jadi dari awal kita lebih mengenal tentang lukisan tradisi, tentang bagaimana cara batik, cara bagaimana membuat ukir-ukiran dan sebagainya. Jadi justru dari kriya itulah saya udah mulai berangkat membuat kerajinan. Kerajinan nanti saya jual di waktu sebelum tahun 90 itu batik luar biasa. Batik begitu diminati sebagai apa ya, kayak kerajinan ya, kayak cindramata lah, kayak craft. Tapi dulu daerah Taman Sari itu hampir semua rumah itu mendisplay ruangannya itu untuk batik lukis. Nah, tahun 87 ternyata motif-motif yang ada di tradisi itu terikat, terframe. Kalau motif Madura enggak bisa kita dengan alasan seni kita bikin seperti motif Bali, enggak bisa. Bali mempunyai satu ciri, Madura punya, Jogja punya. Akhirnya 87 saya murtad. Malah murtad, pindah jalur. Dari yang seni applied batik, saya masuk ke dunia seni yang fine itu ya lukis. Dan sombong saya waktu itu daftarnya ITB. Tapi cita-cita itu enggak terlaksana karena daftar ITB barangkali bisa dapat istri cantik. Ya.
Ternyata nggak diterima. Tapi alhamdulillah tahun 87 kita bisa diterima di seni lukis di ASRI. Rasanya itu tidak hilang. Jadi karena tradisi yang digeluti, cara membuat ornamen, cara membuat gradasi, cara membuat ukir-ukiran, itu berlanjut pada karya yang fine itu. Ya. Ketika masuk di fine, justru kita kejeglong tidak masuk kontemporer. Jadi lukisan saya ada yang sampai mengkritik itu batik on canvas lah, ya masalah lah batik on. Jadi lebih ke tradisi itu. Saya kira tidak ada bedanya. Tergantung bagaimana perendahan kita proses itu pasti akan menyentuh apa saja. Nah, itu diri kita akan muncul ada di sana. Dan ini tapi nek nyapu itu ini memang beda dengan proses kreatif kesenian. Tapi saya lebih ikhlas. Buang sampah lebih ikhlas. Iya. Ini loncatan bener ya. Ini loncatan bener. Ternyata setelah nyapunya bersih, merasa senang, saya ragu dengan profesi saya ini. Boro-boro nyetempeli jadi seniman ataupun pelukis. Keikhlasannya terkorting luar biasa. Jadi kadang-kadang baru ide udah ditawarkan. Sadar unity, sadar komposisi, ini luar biasa mengkorting. Barangkali aku akan sedikit sepengetahuan saya ya. Barangkali hanya ada sosok yang dekat sekali dengan pembacaan kitabullah itu, alam itu hanya Fandi. Nek kita jane rada mengada-ada. Rada mengada-ada. Afandi bergurunya kepada alam itu luar biasa. Kapan dia melukis gagal juga tetap jadi lukisan. Kapan dia melukis ya bukan gagal tentunya. Kapan dia melukis setiap saat wajahnya itu yang menggoda luar biasa. Jadi ada satu karya Broken Mirror di tahun 75 itu menggambarkan bahwa Afandi itu apa ya? Jujur. Alhamdulillah aku yang tidak jujur, Afandi yang jujur. Kira-kira begitu? Iya. Ya. Siap. Tepuk tangan buat narasumber kita semua boleh? Lanjut ke mengenai tadi yang disampaikan, tadi juga sedikit menyinggung tentang asal usulnya dari madrasah. Gitu. Sebetulnya kalau kita melihat secara benang merah, gitu, di sekian puluh tahun perjalanan ini, pesan apa yang sebenarnya ingin seorang Nasirun sampaikan lewat karya-karyanya? Ini pas jatah saya sulit pertanyaannya ya. Sebenarnya sama pertanyaannya. Jadi enggak apa-apa ya kita pulang ya barangkali untuk bisa memberikan satu apa ya. Jadi saya beruntung 7 saudara saya itu buta huruf. Buta huruf sombong ya baru. Iya. Alhamdulillah dan sekolah saya itu adalah sekolah yang didirikan namanya Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah itu oleh orang yang menang nomor Nalo pada waktu itu. Namanya Bau Solihin, semoga di sana di Ngapura itu. Amin. Dan itu karena tidak pernah punya etos proses itu, buru-buru melukis dia, beli Nalo dan dapat. Dan akhirnya tuh gila. Jadi dia jalan, uangnya tebar. Kebetulan ada guru almarhumah bapak saya, jadi dia orang Torekoh, Naksabandi. Dan dia disadarkan bahwa uangnya itu biarlah dibuang, tapi kamu mewakafkan
dengan ubur-ubur ini dengan kafe legal separuhnya. Jadi rumah limasan itu untuk sekolah madrasah ibtidaiyah Islamiyah. Nah, salah satu muridnya ini. Tadi Dari wakaf itu tadi. dari wakaf. Jadi kalau menang nalo, muridnya saleh kan agak sulit ya. Nah, itu dia. Betul. Di sana itu, alhamdulillah 6 tahun saya sekolah ya bagaimana pendidikan madrasah ada pelajaran-pelajaran agama. Tapi muncul dan ini muncul karena gemar menggambar. Jadi saya kepingin sekolah ke sanawiyah, ke SMP. Jadi kalau SMP berarti saya harus persamaan SD. Jadi dari 7 murid itu 2 yang lulus. Tapi aku dijadikan nomor 2 gara-gara waktu tasakuran tuh tumpengnya ibu saya terlalu kecil. Temanku yang tumpengnya besar nomor 1. Diukur dari skala tumpeng ternyata. Nah di situ almarhum Pak Suhaimi Haris bilang kalau kamu mau ke SMP berarti kelahiran kamu harus dirubah. Jadi belajarlah korupsi umur kepada saya. Jadi saya lahir 163, nah, ternyata dimudahkan menjadi 65. Dan saya masuk SMP, waktu di madrasah lumayan serius. Itu pas di SMP bodoh sendiri. Tapi gemar menggambarnya itu enggak hilang. Jadi akhirnya sering saya tak garis bawahi. Bakat ini saya enggak mau orang-orang londo gift, tapi bakat adalah anugerah. Bagaimana kita cara mensyukurinya. Bakat apapun lah. Mau bakat dagang, mau bakat melukis, mau menyanyi. Nah, berangkatlah ke Jogja, saya minta, itu doanya sudah 7 kali dimintain nih Gusnya. Aku minta sama almarhumah ibuku, Mbok saya tuh mau sekolah ke Jogja. Memang keadaannya nggak ada dana. Nah, almarhumah bilang, gini aja, saya kasih doa Bismillahirrahmanirrahim yang tidak pernah habis. Dari sanggup saya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kemarin sudah tak doakan di sini. Tadi kafenya maju. Itu doa itu sampai saya selesai kuliah dari 83 sampai 94 hanya satu modal kecuali doa ibu saya. Jadi yang bisa saya jual hanya sebuah pintu rumah saya. Saya jual dan selesai, saya bisa selesai. Pertanyaannya apa ya tadi? Apa pesan yang ingin disampaikan lewat karyanya? Pesan besar. Kalau fine art itu sebenarnya kalau kita balik ke belakang, definisinya belum ketemu. Ketemunya itu kagunan. Jadi dari madrasah ini, jikalau Anda memang sudah memutuskan mengambil dunia fine seni murni, tidak ada gunanya, mundur aja, nyapu aja. Jadi pada nilai-nilai kemaslahatan. Saya kira agak relevan dengan produk madrasah dengan definisi fine art. Relevan. Nah kalau untuk Uda Alfi tadi bercerita tentang lukisannya 90% berbicara mengenai empiris. Kejadian yang terjadi pada diri Uda Alfi sendiri. Ya. Gitu. Lewat karya itu apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada halayak? Karya-karya saya sebenarnya walaupun itu ungkapan pribadi, tapi sebenarnya juga saya rasa itu ungkapan masyarakat umum juga gitu. Tapi sebelum saya cerita itu, saya mungkin akan nambahin sedikit keberangkatan itu. Tadi Pak Nasirun cerita tentang keberangkatan dia akhir memilih menjadi pelukis. Nah,
sebenarnya hampir rata-rata setiap pelukis mempunyai jalan yang hampir sama. Yang hampir sama itu. Cahisike ya rada susah yang disebut juara 1 di kelas itu nggak ada itu loh. Mungkin sangat jarang. Rata-rata ya sing ya bodoh-bodoh kae. Nah, yang ketika di sekolahan itu, nah cuman gini, pengertian bodoh itu dulu kan gini. Ada anak-anak yang mungkin sampai sekarang ya sistem pendidikan kita itu kan anak pintar itu adalah anak yang bisa mengkopi apa yang dibilang guru. Jadi misalnya guru nerangke terus dihafalke tekan titik komae iso podo kowe cah pinter. Nek bocah sing iso loncat-loncat terus duduk aja enggak jenak itu cah bodoh, cah nakal gitu. Nah, diisi itu mungkin kebanyakan seperti itu. Ya kayak seperti diceritain Pak Nasir. Saya juga punya kayak gitu. Jadi jane saya juara kelas dulu itu SD SMP. Cuman memang ketika mulai SMP saya mulai berpikiran ingin jadi pelukis itu kelas 2. Kalau beliau kan sanawiyah udah. Saya suka menggambar dari kecil. Cuman lalu memutuskan ya wis lah aku tak pengen jadi sekolah gambar. Itu kelas 2 SMP. Lalu kelas 3 semakin mateng. Dan dapat informasi sekolah kalau mau jadi pelukis itu di Jogja. Jadi tahun 89 saya udah berangkat ke Jogja, umur 16 tahun. Sini. Nggak ada modal apa-apa. Kalau Pak Nasirun ada modal Pintu. Bismillah dan pintu. Ya. Kalau saya nggak ada yang memodali, mangkat dewe. Bahkan saya STTB itu nggak saya bawa. Akhirnya bapak saya yang jemput. Karena bapak saya waktu itu udah di Jawa, saya di kampung sendiri. Kan. Gitu. Jadi tuh. 89 saya masuk ke SMSR. Kalau beliau dulu namanya Sesri. Lalu pindah ke Bugisan, namanya juga ganti SMSR. Jadi beliau kakak kelas saya itu. Tapi kita nggak ketemu. Ketika saya masuk beliau sudah keluar, udah kuliah itu. Itu. 93 saya lulus dari SMSR, dulu sekolahnya 4 tahun. Kalau sekarang SMK namanya 3 tahun, normal gitu. Lalu melanjutkan ke ISI gitu. Nah, yang mau saya ceritakan, dulu cita-cita jadi pelukis dengan mindset sebagai pencipta. Jadi istilahnya pencipta karya seni atau apa. Ya dulu saya begitu juga mencipta karya seni. Kalau Pak Nasirun kan ketemunya dengan nyapu gitu ya. Lalu tiba-tiba ada pencerahan. Saya nggak titen sih apa yang menyebabkan terjadi pencerahan dalam pengertian ini kan. Tapi mulai dari tahun 2007 saya malu mengatakan diri saya sebagai pencipta karya seni. Pada titik itu saya tidak mau lagi menandatangani lukisan saya di depan. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau karya saya masih, nek ono sing palsu lukisan saya ya, kalau ada Alfi tahun 2010 aku palsu, ceto. Di depan itu. Saya dari 2007 itu memutuskan tidak lagi. Karena itu semacam gini, ada semacam apa ya istilahnya, entah ilham atau apa. Ketika saya mau menulis itu saya merasa malu. Malunya apa? Saya itu bukan mencipta. Ini hanya lewat saya. Jadi barang ini sebenarnya sudah ada, tapi lalu dia memilih saya untuk lahir. Nah saya yang menorehkan ke atas kanvas, makanya saya cuma di belakang. Jadi koyo sutradara itu ning burine lah, di belakang layar gitu. Itu sejak 2007. Dan karya-karya saya memang sangat sangat personal, sangat idenya mungkin saya ketemu pengalaman sehari-hari yang mungkin menyentuh. Kayak tadi Pak Nasirun bilang tentang senja. Nah momen-momen kayak gitu juga menyentuh. Ya mungkin hampir kayak teman-teman penyair lah gitu kan. Ini yang agak momen kita yang paling umum itu kan. Biasanya hujan. Iya betul. Hujan dan malam. Nah saya pernah, satu lagi momentum yang membuat saya itu semakin dalam melukis itu omongan Pak Nasirun. Jadi saya kebetulan tetangga. Satu komplek. Kalau saya nggak bisa tidur,
Saya tahu kemana harus pergi karena beliau tidak tidur kalau malam. Beliau itu penjaga malam di kompleks kami. Penjaga malam. Jam 1 malam nyapu Sampai ada dulu orang baru di komplek kita itu pagi-pagi cerita, wah tadi malam saya ketemu genderuwo. Pak Nasir nyapu enggak pakai baju, rambutnya dicopot. Ika itu. Nah saya kalau misalnya nggak bisa tidur ketika gambar, saya datang. Nah ada satu momentum, mungkin beliau lupa, karena nggak diceritain. Bicara tentang malam, itu keren sekali menurut saya. Jadi datangnya malam, lalu listrik mati waktu itu kan. Gelap itu. Dan kita sibuk mencari cahaya. Lilin opo, endi korek nenes. Nah dia cerita tentang, wih gurumu pas apa ya pas ngomong. Jadi ngomong, kenapa kalian begitu tidak bersahabat pada gelap ini. Padahal kalian datang dari gelap di rahim, lalu nanti akan kembali ke gelap. Wow. Teman lamamu datang menyapa, sebentar saja kamu udah sibuk untuk ini. Wah itu sangat spiritual kan? Betul. Itu. Nah, yang ngono kuwi lah. Tapi itu akhirnya jadi karya juga? Secara fisik mungkin tidak akan tampak, saya enggak lalu gambar malam atau apa gitu kan, enggak gitu. Tapi secara mental, ya. Saya itu kan banyak sebenarnya karya-karya saya itu, nah kalau Pak Nasirun kan dia mengaku dia batik di kanvas. Kalau saya sebenarnya kalau boleh ngaku saya itu berpuisi di kanvas. Berpuisi di kanvas. Begitu. Karena ya saya bilang tadi keberangkatan saya itu kalau Pak Nasirun atau mungkin teman-teman pelukis di Bali atau di Jawa mereka kan punya kultur visual. Jadi ketika mau mengungkapkan mereka sudah punya tabungan visual gitu. Betul. Apa yang disebut wayang, batik, apa itu kan tabungan visual yang sehari-hari. Nah kalau orang Minang tuh kan nggak punya. Kita kultur visual tuh boleh dikatakan tidak ada. Nah kultur dagang kenceng gitu. Ya. Nah itu tapi kultur bahasa kan kuat. Jadi di sana itu banyak metafor. Kalau orang Minang itu kan berbicara itu banyak metafornya gitu. Nah metafor itulah yang coba saya ungkapkan. Jadi kayak tadi itu misalnya Pak Nasirun cerita tentang malam itu saya pulang itu sampai mikir benar juga ya. Jadi ketika listrik mati saya sekarang nggak kaget. Ya biarin aja nikmatin. Uang teman lama datang menyapa gelap itu kan. Oh iya dah saya cerita sama Nawis menang wae. Sekali-sekali karena memang begitu. Ketika kita mati listrik dan gelap itu sebentar aja kita diem. Tapi kan yang tekoki datang banyak sekali. Bukan goib ya, saya mau sama dia. Jadi ya. Tapi bagaimana keheningan itu, ilham-ilham itu banyak. Kesadaran-kesadaran itu kan, itu banyak gitu. Nah saya kasih tahu ke anak-anak gitu, biarin kita nikmatin gitu. Tuh. Luar biasa sekali. Bagaimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pesan apa yang ingin disampaikan? Jadi gini, lukisan itu ada faktor usia ya teman-teman ya. Ada kopi ya, siji ya kopi ini. Enggak host tak. Jadi gini, lukisan kalau saya boleh gini, lukisan saya atau lukisan Pak Nasirun sebenarnya mungkin secara visual berbeda, tapi sebenarnya secara pesan sama. Itu kan pengalaman pribadi. Nah kalau saya datang ketika orang misalnya nonton pamer, iki cerita lukisannya opo. Itu agak susah ngomongin kayak gitu. Karena tadi saya kembali, makasih ya mas. Beda dewe, kopi susu. Kembali lagi, ini seorang peneliti seni rupa yang tadi ngomong tentang kagunan itu yang disinggung oleh Pak Nasirun. Dia juga ngomong gini, mungkin secara mayoritas perupa atau pelukis di Indonesia ini dia lukisannya spiritualism. Maksudnya spiritualism itu bukan religius, bukan kaligrafi, bukan apa, tapi bagaimana gampangannya gini. Nek ngelukis ki ngerasa sek
teko-teko ning kanvas ke rasa-rasa itu. Lalu baru bekerja. Setelah selesai baru mikir. Nah, kalau di barat yang kita pelajarin itu kan konsep dulu. Jadi apa ya idenya terus dikonsepin begini begitu begitu. Terus lalu nanti alatnya apa ya untuk mengeksekusinya. Baru lahir karya. Kalau kita enggak, kita datang dulu ke kanvas. Lalu tabungan-tabungan itu yang kita ini. Nah, lukisan yang kita pamerkan, makanya saya susah bilang misalnya, ini lukisan api apa elek? Api atau elek itu kan ketemunya kalau pengalaman pemirsa itu sama. Betul, betul. Jadi gini, saya mungkin bilang, wah lukisan ini kurang bagus. Tapi kalau misalnya orang lain yang ketika melihat benda atau mungkin warna di lukisan itu, pernah mengalami itu, dia akan bilang itu bagus. Jadi contohnya gini, ada dulu lukisan tentang orang zamannya ke Ethiopia ke lo, kelaparan ke lo. Gitu. Ono konco sing gawe kaya ngono kan. Lalu ya kita tahu itu lukisan kelaparan. Ya dideloki kan, wah apik. Yang kita lihat visualnya. Apik. Tapi ada satu orang nonton itu berebes mili itu loh. Nangis itu loh. Tak tanyain, ngopo? Aku krosok banget ya. Maksudnya gimana? Saya yang menonton menikmati visual. Bagus. Tapi dia menikmati batin. Kalau saya kan besarnya ibu saya warung Padang. Iya betul. Jadi saya merasa kelaparan itu nggak pernah. Warung Padang ya? Jadi kalau Kang Din posting makanan Padang, enggak, aku ngerti ki kelasnya pirong. Tahu saya kan. Jadi saya nggak tahu apa yang disebut lapar gitu kan. Tidak relate, tidak ya, relate. jadi ketika saya melihat lukisan kelaparan, ya saya cuma takjub dengan skillku. Tapi yang teman ini ternyata dia pernah hidup dengan kelaparan. Jadi ketika ngeliat orang tekun, rasa lapar itu datang ke dia dan dia ingat. Nah, yang diserang oleh lukisan itu pengalaman batinnya connecting. Nah, dia bilang ini lukisan ini bagus sekali. Bagusnya bukan hanya sekadar visual, tapi juga pada kebatinannya. Nah, mungkin nanti teman-teman ketika melihat belabak saya, ada yang mungkin nanti bilang, ki opo. Tapi nek sing biyen wis tau konangan seneni gurune kon nulis terus sing kono mesti bilang apik tenan. Luar biasa sekali. Jadi gitu Kang Den, pelajarannya adalah jangan upload nasi Padang lagi ya. Gitu. Nah, dalam upload itu waduh. Aku wes menghindari istilah-istilah ngono ya ket mau ki jane. Kita simpan buat nanti aja Pak Nasirun ya. Nah kan. Mbok yo nek ngono ki nggo mic yo ya wah ya wah. Karena di kanan kiri saya ini adalah maestro-maestro yang karakternya kuat sekali. Pertanyaannya menjadi seperti ini. Apakah karakter seniman menentukan karakter karya atau seperjalanan waktu karakter dari karya tersebut yang merubah karakter si seniman? Menurut Pak Nasirun gimana? Karena ada siapa tahu ada yang dulu susah terus kaya terus dia berubah karakter lukisannya juga ataupun sebaliknya gitu. Menurut Bapak? Bagus, itu saya menarik. Ya seiring seharusnya kan. Dalam proses pencarian jati diri ini memang terpancar dalam bahasa karya rupa tuh, karya puisi, karya sastra, karya komedi itu memang kayak cermin jadi karakteristiknya ada di sana. Cuman kan ada cumannya kan. Untuk menggapai tanda tangan walaupun dia menyelinap di balik kanvas itu sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah, dibutuhkan sebuah proses cukup panjang. Nah, proses cukup panjang di sini mungkin tidak hanya berhenti pada karya visual. Kalau hanya berhenti pada karya visual itu nanti agak konslet dengan empunya. Akan konslet, jadi kayak karya seni adalah pangejuantahan dari si perupanya. Ya, jadi itu
karakteristiknya itu tidak. Nah, mumpung hari ini memang karakteristik kita lagi mungkin agak krisis karakteristik karena onderdilnya itu loh mungkin nanti sudah ngulamannya udah al-google lu. Yang dimakan juga aku mau ngomong kemanusiaan sih tak makan Coca-Cola. Jadi tidak nyambung. Coca-Cola, pizza. Ada satu sisi saya kira saya sangat mengidolakan memang salah satu cermin dari kesederhanaan, kesahajaan dari sosok Affandi itu saya kira luar biasa. Kalau rasa-rasanya kalau saya menilai diri saya sampai kepada pengejuan tentang karakter, jadi terpelanting jauh. Mereka itu kalau tidak melukis, kebetulan aku kan sempat mengalami. Betul-betul kayak orang tidak bertulang dan bodoh kesannya. Bener, jadi ngantuan lagi. Kalau saya ngantuk kan gara-gara nonton Insert kan. Dia ngantuan. Ternyata di tahun 56, Sudjojono menuliskan sesuatu yang luar biasa bahwa ilham hanya bisa didapat bagi orang-orang yang punya kesadaran merenung ataupun kontemplatif. Kalau cuman ide dan gagasan pada waktunya tumpah ruah. Sekarang mau tanya apalah kepada Mbah Google. Caranya gambar pun. Nah itu khawatir juga nanti itu agak bertolak antara dirinya dengan karakteristik karyanya. Dan Sudjojono masih menambah juga, itu malah akhir dari hidup Sudjojono, dari closing hidupnya. Jikalau engkau tidak mau belajar tentang kebenaran, atau mungkin sedikit kejujuran, Anda sementereng apapun, Sudjojono selalu menyebut kata sementereng apapun, karena tidak ada usaha untuk menumpuk itu, akan mereng. Dan akhirnya akan runtuh juga. Jadi saya kira pemikiran modern, karya modern itu memang lahir dari sosok Sudjojono. Dan Geraito Ilham yang mampu saya kira sosok Affandi. Karena ini temanya itu loh, kepinteran masalah. Aku tadi terjebak, takut terjebak, tiba-tiba aku jadi pelukis itu. S3 ya gini loh. Tepuk tangan buat S3. Takut terjebak. Jadi saya kira karakter adalah cermin dari si empunya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasirun. Kalau menurut Uda Alfi, apakah karakter seniman yang membentuk karakter karya atau sebaliknya? Ya hampir sama dengan Pak Nasirun, karena memang apa yang kami alami ya beririsan gitu. Saling mempengaruhi, saling ini. Jelas bahwa nanti karakter seniman memberi pengaruh pada karya. Tapi bagaimana karya-karya diciptakan juga mempengaruhi si senimannya. Saya juga kadang-kadang kan gini, ada masa ketika lagi santai, lalu terus buka-buka karya yang lama, melihat perjalanan, bagaimana perubahan itu terjadi. Lalu juga mengingat-ingat masanya, zaman segitu saya seperti apa, zaman segini seperti apa, dan memang juga banyak terjadi perubahan gitu kan. Jadi dua-duanya itu saling terkait, berkait gitu. Saya ada pengalaman menarik gitu kan. Jadi kalau Pak Nasirun itu dia pernah sekolah di Sanawiyah gitu. Dan kalau saya enggak, memang sekolah negeri dari dulu. Tapi kami punya latar belakang yang sama. Anak banyak. Saya juga dari keluarga yang besar, berjumlah 9 orang. Saya nomor 8, laki-laki paling kecil. Tapi alhamdulillah tidak ada yang buta huruf. Ya alhamdulillah gitu kan.
Itu. Jadi cuman yang kuliah saya sendiri. Jadi ya biasa wong Padang. Wis iso ngitung duit njuk dagang. Jadi kakak-kakak saya SMP, SMA udah buka usaha. Cuman saya bukan karena jadi gini, waktu saya sekolah menengah, saya bantu ibu saya di rumah makannya. Lalu ibu saya cuma 1 hari mempekerjakan saya. Alasannya? Bangkrut. Karena saya itu, jadi gini, ada suatu hari, ada orang datang mau belanja itu. Saya langsung ngeliat tampangnya itu mesake. Oke. Duh, mesake wongnya. Katanya ngelih banget. Ya hampir sama kayak si itu loh. Nah, datang, bawa duit cuma 5.000. Kasih 5.000 itu. Ngelihat tampangnya kayak gitu, saya ambilin banyak-banyak itu. Kasih. Ibu saya ngonangi saya. Loh, kok kayak gini restoran bisa bangkrut? Lah cuman sekali. Enggak, itu orang itu tiap hari kesini katanya kan. Orang itu tiap hari kesini. Kalau kamu udah batal. Akhirnya saya gagal jadi pedagang. Nah, tapi saya ada kesenangan menggambar dan sekolah menggambar. Pada umur berapa ibu suatu hari ngomong sama saya. Ketika saya udah kuliah itu. Le, mbok nganu, mbok salah satu dari kalian itu ada yang ngelanjutin ini kakek lah. Gitu. Saya walaupun tidak di pesantren, walaupun sekarang di LSB, tapi ibu saya itu orang tarekoh. Keluarga ibu saya orang Naksabandi, podo. Jadi tarekat, jadi kakek-kakek saya, paman-paman saya, mbok nganu, mengikuti jejak menjadi orang yang alim atau apa gitu. Oh gitu gitu. Melihat kakak-kakak saya nggak ada yang tertarik di situ. Saya coba karena akhirnya kan tinggal saya sendiri. Saya coba latihan belajar kayak gitu. Jadi pas kuliah itu saya macam-macam loncat-loncat. Jadi kalau teman-teman jangan kaget ketika saya misal dekat dengan teman-teman NU, gue pencarian biar gue. Jadi memang datangnya Muhammadiyah, jebret ke Jogja, jedak ning Keoman, tapi wis galau. Lalu muter-muter gitu, pencarian. Nah saya sempat sinau-sinau begitu, tapi ya karena itu tadi, karena wis kadung ning seni gitu. Jadi nek ngapal ke ning atas, lali sing bawahe. Saya diijazahin itu udah macam-macam. Tapi orang apal-apal. Masa tiap mau suluk itu kertas gini terus itu nggak bangun itu. Nah akhirnya kan gagal gitu. Nah cuman saya ketemu ada satu guru dan kebetulan orang Madura. Abah Zawawi Imron. Saya cerita dan waktu itu di rumah saya ketemu ibu itu pas acara itu. Ya saya ngadu kayak gitu, ini ibu saya begini ngomong. Dan yang saya ingat itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu omongan yang sama juga keluar ketika saya tanyakan kepada orang yang saya kagumi, itu Buya Syafi'i. Jawabannya sama. Padahal waktu ke Buya Syafi'i saya udah tahu jawabannya. Ngomongin tentang ini loh ibu saya itu pengen begini-begini, piye, saya nggak bisa belajar kayak gitu. Bukannya nggak bisa dalam pengertian, mau ngelengket ini nggak iso. Dan saya kalau mau misalnya mau ngomongin dakwah itu, nek orang gua ayat kuwi koyo Mas Edi kuwi rasanya ora wangun. Mas Edi kan lancar ngono ki lho. Nek ngomong 2 menit metu ayate. Yo kepingin ngono ki lho, ben wangun saya toh. Wis tak apal-apal. Dulu saya pernah itu kan satu panggung sama Mas Edi, saya tahu nanti saya akan dikasih ini. Wis tak apal-apal kayak gitu. Tapi Mas Edi duluan yang naik. Ketika beliau lancar tuh hilang semua punya saya itu loh. Auto ngeblank. Ngeblank itu. Jelas kok ngisi-ngisi Muhammadiyah toh. Jadi akhirnya saya enggak ngomong itu. Itu. Nah, jawaban yang menarik dari 2 orang itu Pak Zawawi dan Buya itu tadi. Anda itu seniman. Anda itu seniman. Dan sebenarnya Anda beruntung. Itu yang mondok-mondok itu kuwi urung karuan. Mendapatkan sisi spiritual itu. Mungkin teks-teks ayat Arabnya bisa banyak, tapi Anda seniman,
ada namanya sensibilitas yang itu. Dakwakanlah dengan kesenian. Rasanya itu tuh. Karena teks itu yang yo kui sing dowo-dowo Mas Edi kui kan pada satu nanti kan tentang kebatinan, tentang ya itu tadi makrifat tadi itu tuh. Nah, itu. Jadi seni itu sebenarnya juga ayat-ayat. Lukisan yang saya bikin ora tulisan Arab, walaupun wis tahu saya bikin kaligrafi Arab gitu. Nek sajane kowe ngawur nek wih. Cuman itu tadi esensinya ternyata oh ya untuk berdakwah di kesenian dengan rasa, dengan apa itu. Jadi saya berharap lukisan saya itu menyentuh sisi spiritualism dari orang yang menontonnya. Karena sekali lagi saya bilang itu bukan saya menciptakan. Itu hanya lewat saya. Ibaratnya saya itu pikiran saya waktu tidak mau nulis, oh ya wes lah aku ki koyo bidan gitu loh. Bidan punya keahlian, engkau iki anak sing arep lahir tak bantu lahir, dia biar lahirnya bagus, sempurna. Yo, itu tadi saya punya skill, punya teknik, iki ono ilham teko saya lahirkan dia. Nah, ketika dia sudah keluar terpajang di sana, saya tidak punya hak lagi untuk memberikan itu. Sama dengan si bidan ketika anak lahir, ya wis gitu. Jadi ketika lukisan sudah terpajang itu milik orang-orang yang menontonnya. Begitu. Sudah jadi milik halayak Yo, gitu ya. Nyambung gak karena pertanyaan? Nyambung. Ya, alhamdulillah. Tak sambung-sambung. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita tadi berbicara mengenai karakter. Beberapa kali juga Pak Nasirun menyinggung soal almarhum Afandi. Apakah Pak Afandi merupakan sepenting apa sosok Pak Afandi bagi seorang Pak Nasirun? Pengaruhnya. Dalam tulisan Kusnadi luar biasa bahwa siklus 100 tahun dari era romantiknya Raden Saleh Sarif Bustaman. Itu habaib loh. Ranting ke-40 dari Kanjeng Nabi. Dan yang luar biasa ketika sosok Raden Saleh Sarif Bustaman menurut Profesor Winter Krauss 150 tahun yang lampau ada pangeran Jawa yang sejajar dengan bangsawan Eropa. Nah ini sama sekali nggak googling loh saya. Pernah ditanya waktu dari Belanda ke Jerman, Raden Saleh Anda tuh punya intelektualitas tuh sebanding dengan masyarakat Eropa. Dan karya-karyanya pun Anda bisa sebagai peletak dasar seni modern pertama di Indonesia. Mengapa Anda tidak pindah Kristen saja? Dasar toh. Nah aku ya sudah disanjung gitu ya tadi nih konslet saya. Raden Saleh menjawab begini. Saya tidak anti tentang keyakinan orang lain karena itu mau Buddha, mau Hindu, kepercayaan, mau Kristiani, mau Islam itu adalah legitimasi keakbaran Allah. Kalau atas kekuasaannya semuanya, tadi dia nyebut Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah semua bisa. Tapi kan tadi keakbarannya terkorting. Dan Raden Saleh menjawab gini, secara kebetulan bangsa kami yang terjajah, dua dasar loh itu. Dia prosentasinya memeluk agama Islam. Berarti pantas besar seorang Raden Saleh karena punya sandaran. Bukan agama, bukan organisasi, kemanusiaan. Humanisme itu aduh luar biasa. Tentu 1 abad, 100 tahun setelah era romantik dalam tulisannya Kusnadi itu, yang pantas sih, dan memang punya sandaran kemanusiaan, seorang Afandi. Tak singgung dikit dalil enggak apa-apa ya. Tapi saya enggak dalil ini.
Walaupun madrasah tetap udah hafal ya. Ketika Afandi dapat tiket untuk ke Baitullah, Afandi bertemu dengan Kiai Hamam, yaitu pengasuh pondok pesantren Pabelan. Kiai Hamam, saya matur, saya itu salatnya itu tidak jejeg. Dan bacaan saya itu gradul-gradul. Tetapi saya akan berangkat ke Tanah Suci Muharram. Kiai Hamam jawabnya begini. Saya sebenarnya kalau yang sampean minta izin restu untuk berhaji, saya tuh lingsem dan malu. Karena dalil saya itu masih tetap jadi dalil. Tetapi sampean membaca rak-rak kitabullah, itu maujud menjadi karya seni rupa. Itu karakteristik luar biasa. Cerminnya dan itu yang luar biasa. Dan Afandi pantas. Jadi 1 abad, 100 tahun, 1 abad itu jadi sosok maestro. Makanya pada waktu programnya Pak Kacung Marijan, bukan karena sama-sama NU, saya dapat kesempatan untuk mengasuh anak-anak yang mau belajar seni dengan programnya namanya Belajar Bersama Maestro. Itu saya agak merenung gitu, aduh mampus ya. Teman-temannya udah pada melukis, diposting lagi. Umumnya tempatnya Putu udah diposting, udah melukis, tempatnya Pak Peki juga ada diposting. Tapi saya tahu posting itu dari istri saya. Nah, tadi baru mau saya tanya, posting itu apa ya Pak? Posting itu apa toh? Oke ada gambarnya di HP gitu ya Pak ya. Terus, karena Afandi bagi saya itu idola bener lah ya. Terus, anak-anak bertanya, "Loh Pak, teman-temannya sudah pada melukis, sudah diposting." Aku sebenarnya bilang posting itu agak celat-celat gimana. Agak kaku-kaku. Agak kaku itu, tidak serius. Ya, besok Anda membawa air. Jadi dia bayangkan mau melukis ya. Dan membeli bunga. Jadi pelajaran pertama adalah nyekar dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Akhirnya datanglah ke Makom Afandi yang ada di depan museum itu. Anak-anak tentu kan kepingin berkarya diposting kayak hari ini kan apa-apa diposting. Terus aku bilang sama anak-anak, ini sosok maestro. Loh Bapak, lah ini maestro gadungan. Jadi mohon doa restu dan coba kirim doa. Kenapa Pak lakukan ini? Kalau hanya kerja melukis, itu praktisi. Anda melukis boleh, tidak melukis boleh. Anda pameran boleh, tidak pameran boleh. Pasal mana sih yang mengatur? Tidak ada. Tetapi pada kerja kebudayaan itu yang tidak mudah. Jadi pada nilai kagunan itu, kemaslahatan itu kerja kebudayaan, syukur-syukur punya sandaran kemanusiaan. Makanya Afandi satu-satunya orang di Asia loh itu yang mendapat gelar Dag Hammarskjöld itu karena pidato di, kalau nggak salah di Sorbonne University, itu sekelas Dalai Lama. Dan beliaulah yang saya kira pantas mendapat tokoh perdamaian dunia. Dan cerita, bukan cerita, pidato ilmiah Ayib Rosidi 1000 hari Afandi, Ayib itu membikin surat. Waktu itu ada di Jepang, kirim. Surat pertama enggak dibalas. Kirim lagi, surat kedua tidak dibalas. Nah, surat ketiga Afandi,
Ayub itu datang dengan membawa surat ketiga. Dia nanya, Pak Afandi surat yang pertama udah dibaca? Belum. Surat kedua belum. Surat ketiga saya bacakan bahwa Anda adalah satu-satunya manusia yang dapat anugerah tokoh perdamaian dunia. Afandi menjawab begini, kemanusiaan Yib tidak akan bisa selesai. Ini hanya sebuah gelar. Dan banyak teladan-teladan yang saya kira ini bisa nanti sampean dok ziarah ke makam Afandi ya. Karena sosok ini betul-betul dia tokoh dunia yang sangat sederhana sekali. Tetapi itu banyak sekali ditunggu dari mulai Hairil, Umar Khayyam, Ayub Rashidi untuk memberikan satu statement, tetapi sangat sulit sekali Afandi memberikan satu statement. Dan pernah kejadian di tahun 84, saya masih SMA kelas 1, hari yang sama kedatangan Ngerso Dalem Hamengkubuwono IX, Dr. Mahathir Mohamad, karena Pak Harto termasuk pengagum Dr. Mahathir Mohamad, dan Pak Harto juga nyusul sama Fuad Hasan pada waktu itu. Saya menyeruak, tapi pengamanannya ketat sekali kan waktu itu. Afandi dua pesan. Pertama kali TVRI waktu itu dia melukis, dia bilang bahwa jangan Afandi terus, kan banyak seniman lain. Yang kedua kali pohon besar di depan museum. Makanya kalau zaman dulu 3 partai itu mungkin udah dicat kuning itu, kalau enggak ya. Dia pesan bahwa kalau bisa pohon itu jangan ditebang karena para tukang cukur pinggir jalan tuh mengkais rezeki ada di pohon itu. Jadi dulu dipaku kaca dan di situ ada kursi. Anak IAIN tahu, nah anak UIN enggak tahu. Iya. Ngarep itu masih ada pohon. Masih pohon randu alas. Tukang cukurnya masih? Masih ada. Nah, ini 1. 3 enggak apa-apa ya? Boleh. Tapi jangan 4 loh. Oke. 8 jam. Ketika di Tanah Suci Muharram, Afandi tidak melakukan prosesi haji seperti biasanya. Bagaimana tawaf, bagaimana balang jumroh. Afandi kan antara Indonesia dengan Arab pada waktu itu suhunya itu beda. Dan kebetulan aku punya fotonya. Minta sama istri keduanya maksudnya. Afandi melukiskan matahari di atas Ka'bah. Dan sepulang haji, Kiai Hamam itu ziarah haji. Dan Afandi satu-satunya saya kira mengatakan bahwa Kiai Hamam, saya adalah salah satunya haji yang gagal. Karena saya tidak melakukan ritual seperti lainnya. Tapi sakto kita mencurigai yang positifan. Saya bahkan bukan mencurigai ini, mengamini dan mereka melakukan prosesi spiritualnya mungkin bukan secara fisik ya, tapi secara batin ya. Nah, yang ketiga. Kalau Anda nanti di dekat makam Imogiri ada menantunya namanya Sabto Hudoyo, membuat makam seniman namanya Giri Sabto. Ya, ini satu-satunya makam. Dan makam itu sebenarnya didedikasikan awalnya untuk Afandi. Kenapa tadi saya menghimbau ziarah? Afandi menjawab, saya dimakamkan di depan rumahnya yang sekarang jadi museumnya itu. Dengan jawaban yang sangat lugas, sederhana, tapi saya kira menyentil kita karena nanti ada puisi sedikit, ada pemikiran Afandi kebetulan saya koleksi.
eh, supaya nanti ketika istriku Maryati menggoreng tempe, aku masih bisa mencium baunya. Dan di situ ada satu tag kecil yang hari ini mungkin kita benar-benar apa ya, dijewer apa dikamplang saya nggak ngerti. Apa dia menulis begini, akhir-akhir ini hidupmu bukan hidupku. Hidupmu akan menuju kepada hal-hal yang positif dan berusaha lu Haji, loko banget. Mendekati hal-hal yang positif. Yang negatif. Berusaha meninggalkan hal-hal yang negatif. Saya kira itu apa ya? Sekali-kali lah 10 menit merenung jangan nonton drama Korea. Makasih. Luar biasa sekali. Bagaimana sosok Maestro Affandi bagi seorang Pak Nasirun, juga tentunya untuk kita semua. Kita kembali ke dua narasumber saya yang ada di sini, berbicara mengenai karakter panjenengan berdua yang sudah sebegitu kuat. Pertanyaannya adalah, pernahkah Uda Alfi dan Pak Nasirun kehilangan diri sendiri? Ada nggak momen di mana jenengan bahkan tidak kenal diri jenengan sendiri? Wah, ini berat ya pertanyaan ki. Maksudnya kehilangan diri sendiri ki iso edan. Silahkan dimaknai sendiri. Menarik ini pertanyaannya. Jadi gini, ada 3 ilmu yang mungkin berbeda cara melihatnya. Kalau yang ilmu-ilmu misalnya kayak kedokteran, matematika, atau sains apa itu namanya eksak. Nah, ada 3 ilmu itu yang berdekatan. Yang lebih kuat di situ adalah keyakinan. Apa itu? Ilmu agama, filsafat, dan seni. Kalau di agama saking yakinnya kita ada istilah majnun. Ada orang yang mabuk di situ, lalu kehilangan dirinya. Filsafat juga, golek kebenaran terus lali karo awake. Seni pun begitu. Di seni pun, jadi gini, saya mau cerita keberangkatan seni. Apa irisannya dengan, kenapa saya bilang tentang spiritual juga itu. Di Eropa walaupun berbeda seninya dengan kita, cara keberangkatannya, tapi pada prinsipnya nanti sama. Ada istilah, kalau teman-teman sering sekarang ngomong tentang istilah museum. Museum itu ya. Nah itu kan akar katanya muse. Muse itu artinya kan wahyu. Wahyu. Jadi dulu yang namanya museum itu adalah kumpulan wahyu. Karya-karya berupa. Jadi dalam sejarah seni rupa, kalau kita di akademik belajar itu sejarah seni rupa barat itu, awal-awal pelukis itu kan tidak seperti saat ini yang individual. Mereka juga religius, spiritual. Kalau kita di sini kan komunal spiritualnya. Betul. Jadi karya-karya seni kita misalnya itu ada yang di Borobudur atau di mana itu kan tidak ada nama pribadi, tapi itu komunal. Nah di Eropa juga seperti itu dulu. Jadi ada gereja itu kesulitan untuk memberikan pelajaran dari Alkitab karena waktu itu kan Latin itu. Dan rakyat itu merasa seperti gak paham. Seperti saya kalau misalnya baca Al-Quran, iso moco, ini artinya orang ngerti. Beda dengan Mas Edi, gitu. Nah, paham itu. Nah itu, lalu gereja memutuskan memakai seniman sebagai perantaranya. Nah kalau seniman-seniman dahulu itu, mereka itu juga belajar Alkitab. Untuk mengerti apa yang akan disampaikan itu. Maka nanti teman-teman lihat
zaman Renaissance, Barok, Rokoko, awal-awal itu kan semua ceritanya liturginya gereja itu. Nah, agar tidak salah mereka juga baca Alkitab. Nah, ketika mereka membaca Alkitab itu bayangkan dua ilmu rasa ketemu. Wong siji ilmu wae iso glier-glier, dua. Makanya lalu orang-orang zaman dahulu itu yang menggambar itu dia membaca atau mempelajari hal yang abstrak harus divisualkan. Bagaimana? Dua dari kitab lalu memvisualkan. Itu ternyata membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Nah, mungkin satu yang mungkin teman-teman kalau saya mau kasih contohnya, pernah dengar gereja di Barcelona, jenengnya apa Sanggarda apa itu kan, yang keren sekali Barcelona itu arsiteknya namanya Gaudi, itu saking suntuknya untuk kayak gitu, dia lupa dirinya, ketabrak tremor ngerti ya. Jadi dia mati itu nggak ngerti. Jadi bagaimana? Jadi itu yang saya bilang, ketika proses perenungan itu menghilangkan diri. Saya mungkin tidak tahap yang lama. Contohnya mungkin ketika kita melukis, kuwi lali, mau dipanggil bojone lali ya. Pak, jemurane kuwi. Oh, iya, jemuran. Nah itu momentum lali itu ada. Ada. Jadi kehilangan, cuman kehilangan kesadaran tidak. Kehilangan diri dalam pengertian itu satu yang saya bilang. Cuman pada tahap gilanya tidak, walaupun sebenarnya juga banyak gitu kan teman-teman. Jadi gini, ada yang menarik gitu kan, kalau benar-benar serius belajar seni, itu ada dua kemungkinan. Kalau enggak menjadi spiritual benar, ayo jadi ateis. Itu. Dua kemungkinan Dua besarnya. kemungkinan. Karena akhirnya di sana ada benturan-benturan gitu kan. Nah, jadi mau saya kutip ben ketok gagah gitu kan. Iya, siap. Pak Nasirun mau kutip-kutipannya wong-wong pinter akeh. Saya njobo wae. Saya ben ketok modern gitu kan. Nah, saya mengutip ada namanya seniman Paul Klee. Paul Klee itu mengatakan seni itu adalah menggambarkan sesuatu yang dari tampak menjadi tampak. Coba bayangkan. Itu kan rasa. Nah, prakteknya ya iki makome nanti rada dhuwur. Kita ngomongin tentang Avandi lagi. Mungkin Pak Nasirun yang ngerti. Saya pernah melihat lukisan Avandi yang realis benar, kayak ibu atau apa. Tapi ada lukisan yang mautnya setengah mati. Tapi Avandi itu bukan lagi fisik yang diambil visualnya. Lukisan makan semangka. Kayak tadi saya bilang, lapar. Ndelok maut kok ngene kita ngerasa itu karena memang sudah terkoneksi, ngelake iki krasa. Waduh legi tenan semangka. Kanca sing ra ngerti ya apa maut kok ngene legi semangka. Nah itu menggambarkan rasa gitu. Dan ya tentang kehilangan jati diri atau bukan jati diri ya, kehilangan diri saat bekerja itu banyak. Dan tidak hanya di seni rupa, seni pada prinsipnya seperti itu. Karena tadi itu dia mainnya dirasa gitu. Bahkan ada pada periode tertentu dulu seniman-seniman itu memakai alat untuk mencapai itu. Generasi 60-an mereka memakai LSD. Nah generasi di kampus isi, angkatan saya mereka memakai AO. Nah, padahal itu anggur beranak kan, untuk menghilangkan diri gitu. Tapi ya enggak usah dicontoh itu kan. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ada merek-merek yang lain maksudnya gitu. Wah jangan disinggung-singgung ke sana-sana ya. Kok bleber kemana-mana kok saya kenal lagi. Ngombe maksudnya kopi kan ya bisa gitu. Iya ngombe teh wae macam-macam. Nah gitu loh. Gitu. Viral ning lukisan yang tetap ra payu. Gitu, terima kasih udah lebih. Kalau Pak Nasirun, adakah momen kehilangan diri sendiri? Tidak ada, sudah menjawab ya. Oke, ini selanjutnya kita buka. Orang aku. Tidak tuh karena tidak tahu karena ya loh, baru kan saja. Gini, kalau saya kan baru tingkatan mau ke makrifat. Yeah. Jadi sering kehilangan. Ada wis muncul.
kebablasan. Plaza. Waduh. Oke, kita akan beri kesempatan kepada beberapa orang untuk bertanya. Nanti yang bertanya akan mendapatkan mic ya. Tapi nanti tolong dikembalikan lagi karena dipakai di sini. Kita buka 3 orang penanya, silakan yang mau bisa angkat tangannya. 3 manusia tolong. Pokok aja takon rego lukisan. Nah, jangan tanya itu pokoknya. Monggo ada 1, 2, 3. Tadi mau saya tambahin dikit lagi tuh. Oke. Tentang kehilangan itu trends. Nah, trends itu terjadi. Tapi kadang ada yang trends itu disadari, ada yang memang tidak. Dan itu momentumnya. Jadi kalau saya Pak Nasirun bilang enggak, kesadaran penuh itu saya enggak yakin. Ini mesti dia bohong gitu loh. Oh. Saya jawab ya. Bohong. Oh wis tahu, saya pernah ngelukis bareng sama dia, saya panggil enggak nyaut. Ngeblank. Gitu. Blank. Gitu. Ayo saya curiga, kok bilang langsung banter ora piye gitu. Jadi kalau untung rugi tadi sadar terus. Kenapa para guru-guru ini saya tadi sebagai contoh-contoh karena secara kebetulan tidak cukup kalau hanya di Asri waktu itu. Jadi saya pernah istilahnya koyo nyantri ngaji Sorogan dulu. Tapi memang tidak mudah. Jadi ketika seorang Amang Rahman Zubair itu, aku tanya kurang lebih pertanyaan hampir sama. Tapi Amang Rahman itu karena saya madrasah jadi ingat tadi hiftahul janata wala ilaha illallah. Jadi itu esensial banget, tapi kan saya nggak bisa. Kamu harus mabuk. Harus mabuk, kalau berkesenian nggak mabuk itu bukan berkesenian. Nah, mungkin yang mabuk yang dulu di Asri yang ada apa? AO ya. Aku madrasah tuh jarang mabuk. Wong saya itu Fanta aja mabuk. Jadi sadarnya Amang itu ketika batal. Subhanallah itu. Amang Rahman, Profesor Ahmad Sadali. Dan memilih cahaya yang tepat. Jadi mungkin tadi jujur, pas jujur diambil sama Alfi tentang malam. Itu ngapain binatang-binatang jam 12 malam dia memberikan tanda. Ngapain pagi hari, mau diborong sekalian kan bisa. Bagi orang-orang yang mungkin sudah dalam prosesnya pencapaian penjemputan ilham tadi, ya sudah bisa punya kepekaan sampai segitu. Dan Amang melakukan satu riadoh proses kreatifnya itu mungkin secara kasat mata dia melukiskan, tetapi secara batinnya itu berdikrullah itu loh. Nah kalau tak kembalikan ke saya, ya saya jawabannya gedek tadi. sadar terus. Jadi idealnya memang mabuk, kalau Alfi tadi bilang memang karya seni adalah memang ada orientasi untuk penggapaian nilai-nilai spiritual, ya tentu harus ada sajennya. Kalau sajennya oh ya mabuknya nanti jangan salah loh. Alam akan menjadi kurator Anda berkali-kali nyebut seleksi alam nanti. Alam juga akan menjadi kurator. Dan itu lebih gawat kalau kuratornya saya mungkin kenal, tak bayar lumayan mahal, mungkin nyanjung saya. Alam tidak bisa disuap. Tidak bisa, dan dari Avandi diturunkan ke Fajar ya gue sampai mungkin hari ini, maaf sekali, ini hari ini mungkin menjadi nyata. Kelak akan banyak sekali orang-orang kondang, orang-orang populer,
orang-orang sangat terkenal, tetapi sedikit sekalinya akan dikenang. Luar biasa sekali. Tepuk tangan boleh? Ya masih ditunggu untuk teman-teman di sini yang mau nanya. Oke, kita ada satu, ada lagi? Di belakang, di belakang. Mahasiswa S2 isi mungkin? Di belakang itu ada teman-teman. Wah, Masnya angkat tangan ya tadi? Nggak usah mas. Oke, kita punya 2, ada lagi 1 lagi mungkin? Oke, kita punya 3.